Baik dok, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kondisi darurat, misalnya kita di lapangan dok, di tempat umum, tempat publik misalnya, ada pasien henti jantung misalnya, kemudian banyak kebutuhan kita dokter CPR misalnya dokter, untuk meminta persetujuan. Saat itu mungkin kondisi karena di lapangan tidak ada inform konsen untuk tertulis tentang penolakan, inform penolakan di lapangan, atau mungkin persetujuan dan penolakan itu disatukan. Jadi penolakan garis miring persetujuan tinggal dicoret apakah itu penolakan atau persetujuan, apakah boleh secara teknis seperti itu dokter, atau harus memang dipisah. Ini inform untuk wabah COVID terjadi, kami harus tracking dan tracing ke kontak erat, buat lembar penolakan untuk di tracking sebagai pegangan kami. Karena sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, yang kedua silakan Dr. Laura. Sekalian dijawab sama Dr. Ardi. Selamat siang, nama saya Dr. Laura, saya spesialis anak dan sehari-hari saya berdinas di RSUD Bogor. Dokter, mohon izin saya bertanya, apabila kita mendapati kasus agonal, pasien dengan prognosis jelek, kemudian atas dasar kesepakatan 3 orang spesialis, dalam hal ini saya spesialis anak, mungkin ditambah 2 sejawat lain, spesialis anestesi atau spesialis saraf, kemudian menyatakan bahwa pasien ini kasus DNR dengan RSUD, itu bagaimana dokter menghendaki pasien tetap dirawat atau tetap diresusitasi? Apa yang harus dilakukan oleh DPJW? Apakah kami tetap DNR, tetap diresusitasi? Apabila kami tetap DNR, bagaimanakah menghendaki dilakukan perawatan lebih lanjut, entah di dalam ICU terpasang ventilator? Bagaimana dengan pernyataan DNR yang sudah kami bertiga bikin sebelumnya? Karena kan kita sudah membuat DNR, tapi kok ketika pasiennya menurun kok diresusitasi juga? Itu bagaimana dok? Tindakan kami itu di hadapan dokter. Kemudian dokter, izin bertanya, jadi ada satu slide dokter yang menyatakan bahwa untuk program pemerintah, misalkan vaksinasi massal, maka inform konsennya cukup lisan kalau nggak salah pelaksanaan vaksinasi di hadapan hukum. Seperti itu dok. Terima kasih dokter, selamat siang dok. Terima kasih dokter Anita dan dokter Laura. Nanti kalau waktu masih cukup, saya lihat ada beberapa yang mau bertanya. Pada prinsipnya gawat darurat itu tidak perlu inform consent. Itu prinsip dasarnya dulu. Inform consent itu kalau kita lihat bagaimanapun itu kan berbicara administratif, dokumen kan. Jangan sampai kita sibuk inform consent pasien mati, atau jangan sampai kita urus administratifnya pasien mati atau delay. Ya, ini yang sering ini biasanya urusan administratif BPJS-nya nunggak dan sebagainya. Pokoknya tidak boleh. Life saving itu tidak bisa ditunda. Bahwa itu memang life saving. Ya contoh kalau di salah satu perdarahan, misalnya anak itu kita masih bisa dek, angkatnya kayak dulu misalnya, ya kan masih bukan life saving. Karena kalau CPR, ya sama. Yang penting kita yakin, kita bisa, kita tahu, lakukan. Kalau tidak bisa, tak lakukan yang ditahu, minta bantuan, rujuk. Intinya begitu. Tapi bukanlah saksi. Jadi, ya minimal suara tiga. Nah itu rawa untuk dikomplain. Ya, jadi tetap aman ada 2 dari kita, 2 dari pasien. Kemudian penolakan untuk di dokumennya ada sebenarnya, penolakan itu ada, persetujuan ada. Waktu kita praktek di UGD terutama, begitu buru-buru pasiennya mau pulang, cari lembar penolakan tidak ada. Penolakan harus tertulis. Ya sudah cari saja ruang kosong tenaga medik, tulis di situ, isi tanda itu tidak bisa tahu semua dan kurang bijak juga menerapkan undang-undang wabah di tengah situasi pandemi. Ada
sesuai dengan kompetensinya dia, keahlian dan keterampilan. Jadi di OK itu tidak mutlak seharusnya dilakukan di OK, di UPD. Karena misalkan dari teman sejawat evaluasi. Nah, di sini meminta peran dari dokter bedah untuk melakukan intervensi. Apakah dia misalkan kasusnya bocor? Bila ada masalah hukum, karena undang-undang itu sudah menjamin. Kalaupun misalkan ada kasus yang tadi diangkat adalah kasus misalkan bisa membuat lagi pertemuan-pertemuan seperti ini, dan mudah-mudahan Dokter Ardi tidak bosan datang ke Luwuk, dok ya. Kalau kita undang lagi untuk topik-topik seperti ini, mungkin kita harus membuka lagi kamus-kamus bahasa Indonesia kita. Jangan sampai kita terjebak dengan bahasa-bahasa kita sendiri yang kita anggap biasa, padahal kita tidak mengerti maknanya. Nilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Baik, kita tutup. Saya tutup seminar pemateri dari Dr. Ardian terpanggil hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sertifikat. Ya, kami mohon dengan hormat kesediaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Dr. Iwayan Suardika ME, untuk memberikan
penggalangan dana yang akan dibawakan oleh Dr. Anita Anggraini. Kami persilahkan, Dok. Dan selamat sore. Sedikit meminta waktu dari rekan-rekan sejawat sekalian karena baru-baru ini tepatnya tanggal 21 November 2022 yaitu berupa dengan kekuatan 5,6 skala Richter, di mana sampai tanggal 26 November kemarin info yang kita peroleh korban meninggal dunia sebanyak 318 jiwa, luka berat 559 orang, dan luka ringan 7.134 orang. Adapun pemberian material, memohon keikhlasan dari rekan-rekan sejawat sekalian untuk memberikan donasi baik secara tunai maupun non tunai. Musyawarah Cabang ID Banggai yang kelima pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 November 2022. ID Banggai sedang hajatan mencari nahkoda mengarungi Bahtera dengan bersama pulihkan kesehatan menuju Banggai yang maju, mandiri dan sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, tanggal 27 November tahun 2022, Musyawarah Cabang kelima Ikatan Dokter Indonesia Cabang Banggai, kami selaku steering komite. Yang pertama, Dr. Ramla Tongko, MKes SPPK. Yang kedua, Dr. Christopher Laija, SPOG MKes. Dan yang ketiga, Dr. Anita Anggraini. Dengan ini menyatakan bahwa musyawarah cabang kelima Ikatan Dokter Indonesia Cabang Banggai dinyatakan dimulai dengan perkenankan kami steering komite untuk menyampaikan agenda mulai yang pertama, sidang pleno yang pertama. Sidang pleno yang pertama ini akan dipimpin oleh steering komite. Adapun agendanya adalah yang pertama, penetapan dan pengesahan quorum. Yang kedua, pembahasan dan penetapan tata tertib persidangan Musyawar ID Cabang Banggai. Yang keempat, pembahasan dan penetapan mekanisme pemilihan presidium sidang ID yang kelima. Jadi sidang pleno pertama ada 5 agenda acara. Kemudian dilanjut dengan sidang pleno yang kedua. Agenda pertama, kita mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus ID Cabang Banggai periode penilaian pertanggungjawaban pengurus ID Cabang Banggai kedua. Yang ketiga, pengesahan pertanggungjawaban pengurus ID. Kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno yang ketiga, pembahasan dan penetapan mekanisme pemilihan calon ketua ID Banggai periode 2022-2025. Dilanjutkan dengan pemilihan ketua ID Cabang Banggai periode 2022-2025. Dan diakhiri dengan sambutan ketua ID Banggai terpilih. Demikian agenda acara yang kita masuk pada agenda yang pertama. Sebelum itu, kami mohon absensi yang sudah diedar penetapan quorum. Jika pada hari nama, waktu dan tempat. Musyawarah pada hari ini disebut sebagai musyawarah cabang ID Banggai yang dilaksanakan
pada tanggal 27 November 2022 bertempat di Hotel Estrella Jalan Dr. Muhammad Hatta, kawasan Bukit Halimun, Kabupaten Banggai. Bab 2. Muscap merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat di cabang. 2. Muscap adalah musyawarah yang dihadiri oleh anggota di cabang. 3. Memilih ketua di cabang, ketua LKK cabang untuk periode berikutnya. Pasal 3. Wewenang. Yang pertama, menilai pertanggungjawaban ketua di cabang mengenai amanat yang diberikan oleh Muscap sebelumnya. 2. Menetapkan garis besar program kerja cabang di cabang, peninjau dan undangan. 2. Peninjau yang terdiri atas pengurus wilayah, undangan yang diundang oleh panitia pelaksana yang menghadiri musyawarah cabang. Bab 4. Hak dan 2. Undangan tidak mempunyai hak bicara dan atau hak suara. 3. Mekanisme pengambilan keputusan dalam muscap dilaksanakan dalam sidang pleno. Pasal 6. Penelitian pengarah. Pasal 7. Sidang pengesahan. Sidang pengesahan forum pembahasan dan baik Ikatan Dokter Indonesia tahun 2022 menimbang bahwa dalam rangka muscap cabang Banggai Ikatan Dokter cabang Banggai perlu disusun tata tertib sidang bahwa untuk terlaksananya Dari steering komite kami sudah sepakat untuk perwakilan 1 orang dari rumah sakit, 1 orang perwakilan dari FKTP, dan 1 orang perwakilan dari senior-senior kami, bapak-bapak pejabat dan ibu-ibu pejabat yang sedang duduk sebagai pejabat-pejabat di Kabupaten Banggai. Itu hanya usulan dari SC dan ini tidak bersifat mengikat. Kalau ada usulan dari teman-teman dari floor, dari semua teman-teman anggota, kami persilakan. Tetapi dari SC memberikan 3 perwakilan. Perwakilan MPPM. Dari SC tidak boleh dipilih ya. SC mau duduk. Tidak ada aturan, tapi SC mau duduk manis. Dari rumah sakit mana? Dokter Juherina, mana Dokter Juherina? Siapa? Ada Dokter Juherina, ada usulan Dokter Venel. Mana dari rumah sakit? Siapa yang usung? Dokter Juherina atau Dokter Venel? 7 perwakilan dari rumah sakit. Sekarang dari teman-teman FKTP. Ada usulan lagi yang lain? Bukan orang puskesmas, orang rumah sakit. Jadi dari teman-teman puskesmas bagaimana? Dr. Firman Pakaya sepakat? Sidang musyawarah cabang ID cabang Banggai yang kelima tahun 2022. Saya persilakan Dr. Anita Anggreni untuk membacakan Surat keputusan nomor 03/ST/11/2020 cabang Banggai Ikatan Dokter Indonesia 2020 bahwa dalam rangka musyawarah cabang Banggai Ikatan Dokter Indonesia perlu dibentuk pimpinan sidang. 2. Bahwa pimpinan sidang memperhatikan 1. Sidang rapat pleno yang dilangsungkan secara terbuka. 2. Saran dan pendapat seluruh peserta yang hadir dalam sidang pleno susunan pimpinan sidang. Memutuskan 2. Pimpinan sidang terdiri dari 3 orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang anggota yang susunannya sesuai dengan lampiran keputusan ini. Pimpinan sidang steering komite, ketua Dr. Amal Toko, spesialis patologi klinik MKes, anggota Dr. Christopher JH Raja, SPOG MKes, anggota Dr. Anita Anggreni. Lampiran PPM, mohon maaf kalau ada koreksi gelar. Di Anang S. Otolua MPPM, Sekretaris Dr. Juhairina Spesialis Anak MKes, anggota Dr. Firman Pakaya MKes, anggota Dr. Anita Anggreni. Maka dengan ini kami steering komite menyatakan
Palu sidang selanjutnya kami serahkan kepada Presidium Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan pimpinan sidang pada sore hari ini, Dr. Beherina, spesialis anak, dan Dr. Firmon. Yang saya hormati para peserta musyawarah cabang ID ke-5 Kabupaten Banggai. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pleno kedua. Agenda pertama pada sidang pleno 2 yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus ID cabang Banggai periode 2019-2022. Selanjutnya kami mengundang pada pengurus dalam hal ini pimpinan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus ID cabang Banggai periode 2019-2022. Kami persilahkan dengan hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua beserta Ustaz. Terima kasih kepada Presiden Ketua ID Wilayah Sulawesi Tengah, yang terhormat segenap pengurus ID cabang Banggai periode 2019-2022, yang terhormat Ketua Panitia Steering Committee dan seluruh panitia muscaf, yang terhormat Presidium Sidang, yang kami hormati dan banggakan seluruh anggota ID cabang Banggai. Alhamdulillah. Lanjut. Terima kasih kepada, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman sejawat dari dokter spesialis maupun dokter umum. Kegiatan yang kami lakukan selama periode kepengurusan 2019-2022 adalah sekretariat pembaharuan, membuat dengan total anggota terdaftar di database dengan yang keluar dari laporan 6 dari Banggai. 2021 membuat rapat evaluasi pengurusan dan kursi di cabang lain di wilayah Sulawesi Tengah, baik secara langsung dengan rekomendasi pembentukan di cabang Banggai Laut seperti forum komunikasi maupun Lunas sampai Desember 2019 untuk 103 Polres Banggai terkait penertiban hoax-hoax di media sosial yang menyudutkan tenaga kesehatan di awal masa pandemi tahun 2020. Bupati dan wakil bupati 3 kabupaten, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Unang-Unang, Kabupaten Banggai Laut, tahun perasaan kami ada hilaf atau hal-hal yang kurang berkenan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap para anggota ID cabang Banggai, termasuk bila mana ada program yang belum sempat terlaksana. Semoga di kepengurusan berikutnya bisa dilaksanakan. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyukseskan program kerja kami. Terima kasih kepada segenap pengurus ID cabang Banggai periode 2019 akan silaturahmi dan kekompakan seluruh anggota ID cabang Banggai. Satu ID terus maju. Karena tahun ini saya tidak mencalonkan diri lagi, jadi saya hanya berpesan untuk teman-teman yang berjuang dan di kepengurusan akan datang, tidak perlu kita menjadi juara untuk jadi pemenang, tidak perlu jadi yang terbaik untuk bisa dikenang, tidak perlu jadi populer untuk diterima semua orang, tidak perlu menjadi hebat, cukuplah menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Ketua ID untuk tetap berada di tempat. Silakan. Ada. Tolong sebutkan. Tes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf, saya hanya sedikit mau menanyakan. Kalau tidak salah dengar tadi iuran anggota yang dibayarkan pada laporan keuangan, dok. Jadi kalau memang sampai tahun 2019 ya mungkin masih tidak betul-betul saldo sekian,
karena masih ada sisa iuran yang harus dibayarkan sejumlah anggota ini banggai untuk tahun 2020 sampai 2022. Oh, Dr. Emma. Terima kasih Dr. Emma. Berikut dari Dr. Ramla. Dari Rumah Sakit Umum Luwuk, menyambung dari Dr. Emma, mungkin ada sedikit kesalahan dari pelaporan pengurus, karena setahu saya adalah salah satu anggota yang ikut muscap muktamar ini di Aceh pada bulan Maret tahun 2022. Persyaratan untuk kami bisa diterima sebagai peserta dan bisa memberikan hak suara adalah lunas iuran ini cabang sampai tahun 2021. Jadi mungkin itu ada kesalahan pelaporan 2021. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Ketua, setelah ini saya mau sore. Kalau nggak salah ini waktu pencalonan itu dulu mengingatkan pernah mengusulkan gedung sekretariat ini. Apakah selama ini sudah ada penjajakan walaupun belum terrealisasi? Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua ini. Tadi dari pertanyaan Dr. Emma bahwa untuk iuran ID itu sampai tahun 2000, karena memang pada saat kita mengikuti muktamar itu harus lunas iuran ID sampai tahun 2021. Jadi itu untuk anggota ID cabang Banggai itu sudah sampai 2021. Cuma nanti ini dari bendahara, karena kan kemarin kita menggunakan uang kita dulu untuk melunasi uang dalam rangka kita mengikuti munas itu agar bisa mengikuti munas itu. Jadi nanti ini karena ini laporan keuangan memang Ibu Bendahara yang membuat. Memang kita bercita-cita untuk suatu waktu kita mempunyai gedung sekretariat sendiri. Mudah-mudahan cita-cita ini akan bisa dilanjutkan. Karena terus terang di kepengurusan kita, satu, kita memang tidak akan mengambil alasan bahwa itu ada COVID, tapi COVID itu membuat ruang gerak kita memang sangat terbatas. Dari iuran ini dan memang sumber dana yang berjalan itu selama ini hanya penjualan kalender yang memang untuk bisa kita manfaatkan sebagai sumber dana. Mudah-mudahan tahun kepengurusan berikutnya bisa mencari sumber dana lain yang bisa memperkuat dana kebendaharaan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Bahwa dalam rangka muscap ID Banggai perlu adanya pertanggungjawaban pengurus periode 2019-2022. Dua, bahwa Ketua ID Cabang Banggai mewakili pengurus telah menyampaikan laporan dalam sidang musyawarah cabang. Baik, silakan para pengurus ID Cabang Banggai periode 2019. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Kita masuk pada sidang pleno yang ketiga. Pemilihan ketua ini cabang Banggai periode 2022-2025. A. Penyerahan nama calon ketua oleh tim seleksi. Satu, yang pertama Dr. Budianto Udaa, SPKPR Kepklim, MMR. Yang ketiga Dr. Susilawati Muid,
Dengan calon ketua ini Dokter Indonesia tahun 2022 menimbang 1. Bahwa dalam rangka musyawarah cabang Banggai Ikatan Dokter 2025 2. Bahwa bakal calon akan dipilih dalam rangka 1. Anggaran dasar Ikatan Dokter Indonesia 2. Anggaran rumah tangga Ikatan Dokter Indonesia. Memperhatikan 1. Sidang rapat pleno yang dilangsungkan secara terbuka. Silakan duduk. Yang kedua, iya, terima kasih. Iya, semangat. Baik, setelah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, salam sehat. Yang saya hormati pengurus di wilayah Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Dr. Ardianto Panggeso. Yang saya hormati senior teman sejawat anggota di cabang Banggai, bahkan kedua kandidat Dr. Muhammad Gusti Talombo dan Dr. Sukilawati. Izinkan saya sebagai calon ketua ini. Kita ketahui bersama bahwa ini adalah rumah kita, baik di tingkat pusat, wilayah maupun cabang. Berikut kurikulum vitae saya bisa dilihat di slide. Status saya sudah menikah, anak 3 orang. Untuk S1 saya di FK UMI Makassar. Pernah 2 kali menjabat sebagai sekretaris di cabang Banggai periode 2012-2015 dan 2019-2022. Saat ini menjadi pengurus di wilayah Sulawesi Tengah di bidang organisasi. Saya juga masuk dalam pengurus Persatuan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik cabang Sulawesi Papua periode 2020-2023. Organisasi menuju ide yang unggul, profesional, dan bermartabat dalam menghadapi globalisasi teknologi. Mengapa saya mengangkat visi ini? Saya lembaga yang hanya berbentuk semacam kelompok arisan. Kita adalah suatu organisasi. Makanya kita perlu bangun kembali, memvitalkan kembali ide sebagai sebuah organisasi yang unggul, profesional, dan bermartabat di era globalisasi teknologi. Saya angkat untuk menunjang visi saya tadi. Yang pertama, membentuk struktur organisasi yang kuat dan profesional. Bila struktur sudah kuat, maka insya Allah organisasi itu akan kuat. Kenapa harus daerah 5.0? Kalau mulai dari sekarang kita tidak beradaptasi dengan teknologi, maka niscaya kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal dibanding organisasi-organisasi profesi lain. 3. Yang keempat, membuat alur administrasi yang mudah dan fleksibel bagi anggota. Ada di tempat ini, hadir pada saat ini, teman-teman yang tadi pagi japri saya minta dibuatkan KTA, tanya sama mereka berapa menit, berapa jam jadi KTA. Saya tidak menjanji, saya kasih fakta. Yang pintar, apa itu pintar? Profesional, informatif, transparan, aktif, dan rasional. Profesional, yang profesi kita. Kedua, harus mengetahui apa isi program kerja pengurus. Program kerja jangan hanya ketua yang tahu, tapi semua pengurus mulai di tingkat sekretaris, kepala, koordinator bidang sampai anggota harus paham. Itulah namanya informatif. Apa itu keren? Yang siap meluangkan waktu untuk kembangkan organisasi, menepati janji, senantiasa memberi nasihat dan menunaikan amanah. Najwa Shihab berkata, uang yang kasat mata mengentaskan persoalan dengan nyata
bukan sekedar bumbu retorika. Saya akhiri visi-visi saya ini. Tidak lupa beli keripik keladi. Untuk ini Banggai yang lebih maju, jangan lupa pilih Dr. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua ID atau yang mewakili Ketua ID wilayah, Ketua ID yang lebih senior, para sejawat-sejawat yang hadir pada malam hari ini. Pada kegiatan satu kita panjang lebar, tapi saya membuat visi-misi yang kemungkinan bisa dilakukan pada 3 tahun ke depan. Di mana kami mengharapkan bahwa organisasi ini kuat dan solid untuk menciptakan anggota-anggota yang profesional, menjunjung etika, membangun struktur organisasi dan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada itu sebenarnya sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di media online. Sehingga yang kami rasakan kalau ada dokter umum yang mengurus P2 kami harus menghadap sama saya dulu. Padahal di organisasi yang kemarin itu sudah ada P2 kami di jalan, tetapi tidak berfungsi. Nah, pada kesempatan ini kami akan memfungsikan itu. Kami akan buka websitenya untuk berhubungan dengan itu. Demikian juga dengan KTA. Kalau KTA kemarin kami mungkin ada hambatan sedikit. Kemarin kasih harus bawa berkas seperti. Nah, dengan adanya itu kami akan membuat bagian administrasi ini yang selama ini mungkin kita tidak punya berkas-berkas. Muhammad Yusuf Talumbo, Magister Kesehatan, Magister Rumah Sakit, lahir 31 Agustus 62 dengan NPAD 32771. Kemudian riwayat pendidikan S1 kedokteran di Unhas tahun 93, profesi tahun 94. Nomor 2 Dr. Muhammad Yusuf Talumbo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih. Itulah calon nomor urut 2 yaitu Dr. Muhammad Gusti Talumbo MMR. Waktu dan kesempatan kami berikan 10 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat pengurus ID wilayah Sulawesi Tengah, Ketua ID Banggai, Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dari pagi sampai saat ini. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baik, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Susilawati Muid, lahir Putri Banggai. Desember 1997. Kemudian riwayat pendidikan saya dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia angkatan 96. Kemudian tahun 2007 kemudian menjadi kepala Puskesmas Gintong tahun 2009 sampai 2016. Kemudian 2016
kami bertugas sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan di Dinas 2022 Dr. Anang Otolua. Baiklah, riwayat organisasi saya baik periode 2000. Saya adalah ID Banggai terdepan, amanah, solid, responsif, mandiri, profesional menuju Banggai. Ya, kenapa saya mengangkat visi ini? Karena memang ini profesi yang berisi orang-orang yang mempunyai intelektual yang tinggi, sehingga ID Banggai terus terdepan, amanah terpecah belah, yang senior maupun, dan pengabdian akan saya persembahkan buat ID Banggai tercinta. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantai indah dekat bandara. Hati senang, semua gembira, bisa mengabdi untuk ID tercinta. Jangan lupa coblos nomor 3, Dr. Susilowati Muid. ID Banggai maju dan terdepan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 calon telah memaparkan visi misi untuk pencalonan ketua ini Kabupaten Banggai, yaitu tanya jawab. Waktunya 5 menit. Jadi naik sekretariat, itu yang Anda akan wujudkan. Saya hanya ingin memberi saran, kalau boleh mulai sekarang Anda cari tanah mana yang mau diwakafkan untuk ini. Terima kasih. pertanyaan Saya jawab. Terima kasih. Saya insya Allah tidak dalam bentuk tanah, sudah dalam bentuk gedung. calon nomor 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang pertama, saya merasa bangga dan merasa luar biasa di Kabupaten Banggai. Dan itu selalu itu yang saya lakukan saya. Satu, menjadikan yang sangat luar biasa tentang ID ke depan, berkolaborasi, sama-sama ingin menyatukan para anggotanya, dan terserah dengan luar biasa Dr. Budi Syafri. Mudah-mudahan betul apa yang dibilang tadi. Ada gedung untuk ini. Kalau saya boleh menyarankan, siapapun yang terpilih jadi ketua, tentunya kita akan selalu dukung. Yang kedua, saya menyarankan karena ketiganya luar biasa, siapapun yang terpilih untuk ketiganya, kalau bisa jadi pengurus, apakah jadi ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, dan bendaharanya siapa. Selamat untuk ID Kabupaten Banggai untuk menuju yang lebih baik. Juga calon ketua ini. Pertanyaan ini bersumber dari seorang anggota ini Kabupaten Banggai ketika sholat maghrib tadi. Kabupaten Banggai, apa yang Anda akan lakukan ya untuk kita memenangkan ya agar anggota ini kita yang ingin memberikan aspirasinya dari anggota DPR ini. Jadi memang ID Banggai Ikatan Dokter Indonesia perlu ada wakil lalong, wakil rakyat untuk bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi dokter ID Banggai terkait dengan cara-cara. Secara aklamasi, musyawarah cabang ketiga terpilih Dr. Risa secara aklamasi. Musyawarah cabang keempat terpilih Dr. Arvita dan melalui pemungutan suara. Dan musyawarah cabang kelima ini kita harapkan kita kembali ke ADART. Kalau kita bisa musyawarah berbakat, untuk apa kita pemungutan suara? Ya.
Sudah. Dr. Andi Hasriawan. Siap-siap Dr. Agung.
Dr. Susi, Dr. Budi, Dr. Budi, Dr. Budi, Dr. Susi, Dr. Budi, Dr. Susi, Dr. Budi, Bertepatan dengan selesai penghitungan, dimulai juga kick-off pertandingan antara Belgia dan Maroko. Suara. Dr. Susilawati Boe dengan perolehan suara 19 suara. Dr. Gusti Kalombo dengan perolehan suara sebanyak 2 suara. 2022 tentang Ketua Ikatan Dokter Indonesia 2022 menimbang pertama bahwa dalam rangka musyawarah tengah perlu menjadi calon ketua di periode 2022-2025. 2. Pleno untuk menjadi calon ketua dalam sidang musyawarah cabang Banten. Mengingat 1. Anggaran dasar Ikatan Dokter Indonesia. 2. Anggaran rumah tangga Ikatan Dokter Indonesia cabang Banggai periode 2022-2025 pada tanggal 27 November 2022. 2. Yang terpilih adalah Saudara Dr. Budianto Udaa, SPKRT Enkesling. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada kesalahan akan dilakukan perbaikan. Ditetapkan di Luwuk Banggai pada tanggal 27 November 2022. Pimpinan sidang presidium sidang Ketua Dr. Anam S. Oto 2 MPPM, Sekretaris Dr. Herina SPA MKes, Anggota Dr. Pemon Pataya MKes. Terima kasih. Maka kedua kegiatan niat dan kita berharap agar ini ke depan di bawah pimpinan Dr. Budianto agar semakin maju didukung penuh oleh Dr. Susi dan Dr. Gusti. Untuk itu kami persilakan pada semua calon kandidat tadi untuk mengambil tempat semula. Ya, foto bersama dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Satu ini terus maju. Selamat malam, yang saya hormati Presidium Sidang, yang saya hormati teman sejawat sekalian. Terima kasih. Insya Allah saya ke depan akan
restu istri untuk meraih Yesus. Luar biasa. Saya sampai harus ke Bandung. Hingga saya bisa berdiri hari ini di sini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman sejawat yang sudah hadir pada hari ini, yang bertugas di Nuhon, Bunta, Simpang Raya, Bualemo, Balantak, Toili Barat, sudah jauh-jauh menyediakan waktu hadir di sini, mungkin dari kemarin sampai malam ini masih berada di ruangan ini. Aplaus untuk kita semua. Kemenangan saya hari ini adalah kemenangan kita bersama, bukan kemenangan saya pribadi. Ini adalah kemenangan ide tentang visi misi dan program kerja yang sudah saya paparkan tadi. Terutama tadi Dr. Nur sudah berulang kali menyampaikan kepada saya, sekretariat insya Allah akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Saya kira tidak banyak yang akan saya sampaikan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf saya apabila mari kita bersama bangun ID cabang Banggai ini supaya lebih maju. Ini saya kasih pantun lagi. Jalan-jalan ke kilo 5. Jangan lupa pakai baju merah. Mari kita saling bekerja sama membangun ID cabang Banggai yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas nama pimpinan sidang, saya Anang Oto II, Dr. Juherina dan Dr. Firman menyampaikan terima kasih. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka sidang pleno 3 kami nyatakan selesai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung saat ini ada teman-teman sejawat dokter umum yang hadir pada hari ini. Hari ini atau malam ini kami tetapkan sebagai Ketua Komisariat Kabupaten Banggai. Kami mengundang dengan hormat Dr. Anang Oto II, MPPM, untuk menarik korpes sekaligus memberikan hadiah. Nomor yang teruntuk 038. 0385. Apa ada yang mohon dipegang undinya masing-masing? Ya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Dr. Iwayan Swartika. Sekalian menutup acara musyawarah cabang ID Banggai. Kepada dokter kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu peserta Musyab ID kelima dan Banggai yang masih setia sampai malam ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmatnya kita masih bisa bertahan sampai jam 4 kepada Dr. Budi yang terpilih sebagai Ketua periode 2022-2025. Kemudian kepada kami mengharapkan mungkin bisa bekerjasama dengan Ketua terpilih dalam untuk pengurusan ID 2022-2025. Ke depan saya kira ID sesuai dengan misi-misi dengan instansi terkait Pemda khususnya Dinas Kesehatan. Jadi ke depan kami mengharapkan ada kerjasama yang baik dengan ID khususnya kalau kami dari Dinas Kesehatan membutuhkan pelayanan spesialis di puskesmas. Mungkin yang paling gampang kita laksanakan adalah melakukan kunjungan dari teman-teman dokter spesialis. Anggaran untuk kunjungan teman-teman dokter ahli, khususnya 4 ahli dasar yang dibutuhkan di ketua ini terpilih kerjasama dengan ID dan juga dari kerjasama dengan rumah sakit RSUD yang bisa saya sampaikan. Melalui kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh anggota ID cabang Banggai, baik yang dari rumah sakit, puskesmas, bahkan dari puskesmas yang terjauh yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada musyab kali ini. Dan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa, maka musyab ID kelima Kabupaten Banggai pada hari ini Minggu 27 November 2022 secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Santi. Banggai yang terpilih periode 2022 dan 2000 sampai 2025. Semoga bisa membawa ID Banggai ke masa depan yang lebih gemilang, bisa membawa kebaikan dan keberkahan bukan hanya pada anggota ID, tapi untuk seluruh masyarakat Banggai. Saya Andianti. Saya Ali Rahmatullah. Mohon undur diri. Berbakti untuk negeri, mengabdi untuk rakyat, satu ID terus maju, bersama ID kita bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.